Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu kembali untuk membahas firman Tuhan seri kedua yang saya sampaikan kemarin, Corona dalam rancangan Tuhan. Corona dalam rancangan Tuhan. Rekan-rekan, kita berdoa Tuhan Yesus memberkati kami di saat kami merenungkan firman-Mu saat ini dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, teman-teman yang terkasih, ayat pokok kita masih sama. Dalam Ayub pasal 42, saya baca firman Tuhan ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Corona dalam rancangan Tuhan. Kita udah tahu bahwa virus corona telah menimbulkan banyak penderitaan di mana-mana. Penderitaan pada setiap pribadi, rumah tangga dan keluarga, bahkan bangsa kita, bahkan dunia ini. Begitu beratnya rasanya ketika virus corona datang menghantam setiap kehidupan kita. Dan saya tertarik membahas corona ini dari kisah Ayub. Dan dari situ kita mungkin akan mendapatkan spirit menghadapi corona yang sekarang sedang melanda dunia dan melanda Indonesia dan melanda kehidupan kita pribadi dan keluarga. Ayub begitu menderita dalam banyak hal, kematian, kerugian ekonomi, kehilangan harta kekayaan, anak-anaknya meninggal, dan kemudian tubuhnya penuh dengan borok, penyakit yang luar biasa, dan ini penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi di Ayub pasal 42, kemudian ketika Ayub mencabut semua perkataan-perkataan keluhan-keluhannya, lalu mengakui kekuatan kedahsyatan Tuhan, lalu keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Teman-teman, saya rindu di seri kedua ini membahas tentang apa skenario iblis di balik dari virus corona. Saya tidak yakin kalau iblis tidak bekerja di virus corona. Seperti rancangan iblis kepada Ayub. Iblis punya rancangan terhadap penderitaan Ayub. Dan seperti ini saya percaya virus corona juga di balik itu ada rencana skenario setan terhadap orang percaya bahkan dunia ini. Tetapi lebih daripada itu saya percaya bahwa virus corona yang diizinkan Tuhan, di dalamnya ada banyak rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik bagi setiap orang percaya, termasuk kita pada saat ini. Mari saya akan menyampaikan 3 hal sederhana. Apa sih skenario setan terhadap penderitaan yang diarahkan kepada Ayub? Yang pertama itu ditulis di dalam Ayub pasal 1 ayat 11. Ketika iblis bertemu dengan Tuhan, dalam Ayub 1 ayat 11 dia berkata, jika Ayub penderita, jika Ayub sengsara, jika Ayub benar-benar sangat tertekan, dia akan mengutuki Allah. Ayub 1 ayat 11, dia pasti mengutuki Allah. Jadi penderitaan bagi iblis adalah sebuah kesempatan di mana seorang yang cinta Tuhan, seorang yang menyembah Tuhan akan berbalik mengutuki Tuhannya. Tetapi teman-teman yang terkasih, kita udah tahu pada akhirnya dalam setiap perkara penderitaan hari lepas hari yang dialami oleh Ayub sampai pada kesimpulan mengakui kekuasaan Tuhan. Aku tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di balik penderitaan skenario setan supaya Ayub mengutuki Tuhan. Dan inilah kemungkinan besar skenario iblis dalam setiap kita. Kalau virus corona menghantam dunia, menghantam kehidupan kita, iblis berpikir bahwa kita pun akan mengutuki Tuhan. Kita pun akan mengutuki Tuhan. Tapi seperti Ayub justru jatuh tersungkur. Alkitab berkata yang sangat menarik pada ayat yang ke-6 kita baca. Ayub pasal 42 ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Di sini ada kata nakham dalam bahasa Ibrani. Nakham salah satu bagian kata dari pertobatan. Ayub benar-benar to be sorry. Dia benar-benar merasa salah di hadapan Tuhan. Dia menyesal, dia bertobat. Padahal apa salah Ayub? Ayub cuma mengeluh biasa aja. Mengeluh tentang banyak hal tapi tidak sampai pada mengutuki Allah. Ikuti Ayub pasal 1 sampai pasal 42, tidak ada di situ Ayub mengutuki Allah. Penderitaan bagi iblis supaya orang mengutuki Tuhan, supaya orang mengutuki Allah, tetapi justru Ayub tertunduk dan bertobat menyesal di hadapan Tuhan.
Jadi kalau virus corona dalam skenario setan supaya banyak orang mengutuki Tuhan, banyak orang mengutuki Allah, bagi kita virus corona adalah kesempatan kita untuk datang pada Tuhan, untuk kita datang minta ampun pada Tuhan, untuk kita datang dalam pemulihan banyak hal, untuk kita datang bertobat di hadapan Tuhan. Virus corona bagi iblis supaya banyak orang mengutuki Allah. Tapi rancangan Tuhan lewat virus corona, orang banyak datang merendahkan diri, orang banyak datang menyesali diri, orang datang banyak menyesali pelanggaran-pelanggaran dan dosanya, dan bertobat di hadapan Tuhan. Seperti yang terjadi pada Ayub. Yang kedua, perancangan iblis di balik virus corona. Iblis berharap bahwa Ayub akan meragukan kuasa Tuhan. Dan benarlah lewat virus corona ini ada banyak pertentangan. Orang meragukan Tuhan, orang meragukan kuasa Tuhan. Apakah juga itu kita? Saya percaya tidak. Setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan, tidak ada yang meragukan kuasa Tuhan. Apakah lewat penderitaan, kematian, kehilangan harta benda, anak-anak, penyakit membuat Ayub kemudian meragukan kuasa Tuhan? Walaupun dia menyesal, walaupun dia menyesali diri, walaupun dia banyak mengeluh, tapi tidak sampai pada mengutuki Tuhan. Tapi pasal terakhir 42 ditutup setelah kisah penderitaan yang panjang. Ayub mengakui, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dari teman-teman, virus corona bagi iblis adalah kesempatan kita meragukan Tuhan. Kita kesempatan untuk kita tidak percaya lagi pada Tuhan, pada kuasa Tuhan, pada pemeliharaan Tuhan, pada mujizat dan keajaiban Tuhan. Tapi bagi Tuhan rancangannya, virus corona bisa dijadikan kesempatan orang mengenal Tuhan, mengakui kekuasaan Tuhan. Dan ini yang terjadi di mana-mana. Orang akhirnya datang, jawabannya adalah Tuhan. Jawabannya adalah Tuhan. Pemerintah, uang, kepintaran, ilmu kedokteran, para medis, segala macam punya keterbatasan. Tapi Tuhan sanggup untuk menghentikan semuanya. Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Iblis berpikir bahwa kita akan meragukan kuasa Tuhan. Bagi saya, bagi kita semua, kita justru mengagungkan Dia. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup menghentikan corona. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup menghentikan badai. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan rencana Tuhan, rancangan Tuhan tidak mungkin gagal. Kita percaya pada kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, apa rancangan iblis terhadap penderitaan Ayub? Iblis berharap bahwa Ayub akan semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh. Penderitaan bagi iblis akan membuat seseorang yang dulunya dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, akan makin jauh dengan Tuhan, makin sangat jauh dengan Tuhan. Oh, tapi apakah itu terjadi pada Ayub? Apakah Ayub menjauh daripada Tuhan? Ayat 5 kita baca. Ayat 5 kita baca. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oh, lewat penderitaan Ayub tidak jauh dari Tuhan, malah lewat penderitaannya dia makin memahami Tuhan. Dia bilang, dulu aku mendengar engkau dari orang lain, tapi sekarang aku telah memandang engkau. Lewat penderitaan Ayub secara rohani bisa memandang Tuhan, kuasa Tuhan, keterlibatan Tuhan, rancangan Tuhan yang luar biasa. Sekarang teman-teman yang terkasih, virus corona membuat kita akan memandang kepada Tuhan. Tuhan berdiri di sebelah kanan kita dan kita tidak akan goyah. Iblis merancang lewat penderitaan virus corona banyak orang yang jauh dari Tuhan. Tapi yang terjadi sebaliknya, lewat virus corona ribuan orang, jutaan orang sekarang datang pada Tuhan, sujud dan menyembah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, berdoa dan berpuasa, berseru kepada Tuhan. Rancangan Tuhan lewat virus corona supaya orang tidak menjauh darinya. Carilah aku maka kamu akan menemukan aku dan kamu akan hidup, kata Tuhan. Seperti kata Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Lihat di berbagai negara lewat virus corona, di jalan-jalan, di rumah-rumah, di mana aja, di kebun-kebun, di tempat-tempat umum, tempat-tempat keramaian dan tempat-tempat pribadi, orang sekarang menyembah Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Lebih dekat padamu, itulah kerinduanku, lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Oh, tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Demikian
renungan firman Tuhan seri yang kedua ini, rancangan Tuhan di balik dari penderitaan virus corona. Iblis berpikir kita akan mengutuki Allah, iblis berpikir kita akan meragukan kuasa Tuhan, iblis berpikir kita akan menjauh dari Tuhan. Tapi rencana dan rancangan Tuhan membawa semakin banyak orang, jutaan orang, puluhan orang, bahkan miliaran orang bisa datang untuk kemudian melihat Tuhan, mengakui kekuatan kuasa Tuhan, percaya pada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan dan menyembah Tuhan, sebab hanya Tuhan jawaban dalam segalanya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih sudah menonton khotbah pada saat ini. Kiranya kita semua diberkati Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat seri kedua firman Tuhan pada saat ini. Kami diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kita akan ketemu pada seri ketiga, tetap masih di judul Corona dalam rancangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.